wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya ada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Muhammad yang pada waktu itu dia diperintahkan untuk berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Akhirnya berangkatlah dia. Dan ketika dia sampai di perbatasan wilayah kaum muslimin di dekat laut, dia lihat dari kejauhan ada tenda di sana. Maka dia datang itu tenda tersebut. Ternyata ketika dia sudah mulai dekat dari tenda tersebut, dia mendengar ada orang yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus zikir lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk terus memberikan pujian kepadamu, ya Allah. Dengan pujian yang bisa menunaikan rasa syukurku kepadamu, ya Allah. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan engkau, ya Allah, telah memberikan anugerah kepadaku yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang di luar sana. Lihat tuh. Dah? Ya Bu? Sampun? Sama saya sini. Nih pemuda yang bernama Abdullah tadi. Dia berpikir, wah, nikmat apa nih yang sudah didapatin oleh orang tersebut sehingga dia nggak ada habis-habisnya. Dari saya datang sampai mau ke tendanya, dia nggak berhenti-henti untuk mengucapkan pujian tersebut. Pasti akhirnya apa? Ada kenikmatan yang besar didapatkan oleh orang tersebut. Dia pengen tahu. Ya, akhirnya apa Bu? Sampai dia ke tenda tersebut, lalu kemudian dia pun mengucapkan salam dan dijawab waalaikumsalam. Lalu kemudian apa? Dia pun izin untuk masuk ke dalam tenda tersebut, lalu kemudian diperbolehkan. Dan ketika dia masuk ke tenda tersebut, dia dapatkan seseorang yang sudah tua, yang tangannya buntung, yang kakinya buntung, yang telinganya sudah berkurang, matanya buta, semuanya dia dalam keadaan terlentang, yang tersisa hanya lisannya. Hanya lisan. Lihat, tangan keduanya buntung, kaki buntung, telinga mulai berkurang, mata buta, sisa hanya lisan. Kaget pemuda tersebut. Kaget. Bagaimana mungkin? Kan itu, orang yang seperti ini terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara di pikiran pemuda tersebut, saya punya tangan yang Masya Allah lengkap, kaki yang lengkap, kekuatan, kan seperti itu. Punya pendengaran yang dahsyat, penglihatan juga baik. Tapi saya nggak memuji seperti itu. Kan itu. Dan ini pun kenyataan yang ada pada diri kita. Benar gak Bu? Kan itu. Dia orang tersebut terus dia puji Allah. Maka kemudian laki-laki tadi pun memberanikan dirinya untuk bertanya, wahai Tuhan, maaf, dengan keadaan Anda yang seperti ini, sementara saya yang seperti ini, saya tidak pernah nggak berzikir seperti ini, memuji Allah seperti ini. Apa anugerah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Anda sehingga akhirnya Anda terus memuji Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Nah, kemudian apa? Kata orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada saya yang tidak diberikan kenikmatan kepada orang-orang yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan petirnya untuk membakar tubuh saya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membakarnya. Allah Subhanahu wa taala bisa perintahkan kepada lautan untuk menenggelamkan tubuhku, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada lautannya. Allah Subhanahu wa taala bisa memerintahkan kepada bumi untuk menenggelamkan tubuhku, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan lisan kepadaku sehingga aku bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya, akhirnya kemudian apa? Laki-laki, bapak tua tadi pun berkata, wahai anak muda,
engkau sudah banyak pertanyaan kepadaku. Dan sekarang, bisakah aku meminta pertolongan kepadamu? Lihat Bu. Ya, bisakah sekarang aku meminta pertolongan kepadamu? Kata pemuda tersebut wajib dalam hatinya. Wajib untuk ditolong orang ini. Karena apa? Ini benar-benar wali Allah. Ini jelas nih wali Allah. Bukan wali gadungan, bukan. Jelas wali Allah. Lisannya selalu keluar zikir-zikir kepada Allah. Pujian-pujian kepada Allah. Sekali lagi, bukan wali-wali gadungan. Answer itu. Nah, kemudian apa kata pemuda tersebut? Apa Tuhan? Apa permintaannya? Dia katakan, ya, selama ini saya memiliki seorang anak kecil. Ya, seorang anak laki-laki. Yang selama ini dialah yang membantu saya untuk menyuapkan makanan untuk saya. Dia yang kemudian memberikan minuman kepada saya. Lalu kemudian dia pula yang membantu saya untuk bersuci. Karena apa? Tangan, kaki semua nggak bisa udah. Tapi selama beberapa hari ini saya tidak mendapatkan anak saya. Bisakah Anda mencarinya, Bu? Artinya selama beberapa hari tersebut dia nggak makan, dia nggak minum, dan seluruh kotoran ada di tubuhnya. Tapi terus pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari lisannya. Nah, kemudian pada itu apa? Pemuda tadi pun langsung mencari. Ya, langsung mencari anak tersebut. Dan ternyata ketika pemuda itu mencari, dia dapatkan dari tenda tersebut ada mayat anak tadi yang telah dimakan serigala. Hah? Gimana ini keadaanmu? Udah kacau semuanya, krodit semuanya. Berantakan semuanya. Kan gitu. Nah, kemudian apa? Berpikirlah nih pemuda ini balik mau ke tenda tersebut. Ya setelah dia kuburkan, dia mau balik tuh ke tenda tersebut. Tapi dia berpikir gimana dia ingin memberikan jawaban kepada bapak tua tadi. Bingung dia bagaimana tuh memberikan jawabannya. Sampai akhirnya apa? Ketika dia sudah mulai mendekati tendanya, dia teringat dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka segera pada itu pemuda tersebut pun masuk salam lalu kemudian memberitahukan, bertanya, wahai Tuhan, manakah yang lebih mulia? Anda atau Nabi Ayub alaihissalam? Maka kemudian kata orang tua tersebut, jelas Nabi Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepadanya dengan penyakitnya yang begitu panjang? Kan itu. Maka kemudian apa jawaban orang tua tersebut? Nabi Ayub dia bersabar, dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya lagi oleh pemuda tersebut, bagaimanakah sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika keluarganya jauh darinya, menjauhi dirinya? Bagaimanakah sikap beliau? Maka kemudian jawab lagi, Nabi Ayub bersabar, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah, ditanya lagi, bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika hartanya semuanya hilang darinya? Maka kemudian dijawab, Nabi Ayub bersabar, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kata bapak tua tadi, wahai pemuda, engkau telah banyak bertanya kepadaku. Bagaimana dengan permintaanku? Apakah sudah engkau laksanakan? Lalu kemudian apa kata pemuda tersebut? Wahai Tuhan, aku sudah mencari anakmu. Dan aku sudah mendapatkannya bahwasanya anakmu dimakan serigala. Lihat. Ya. Ketika mendengar jawaban tersebut, maka orang tua tadi lihat Bu, apa yang keluar dari lisannya, dia katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepadaku seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Lihat Bu, masih dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa pada itu? Abu Kilabah atau orang tua tersebut pun kemudian apa? Dia pun langsung menarik nafasnya dan
Allah wafatkan dia dalam keadaan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayatnya yang keluar dari lisannya adalah apa, Bu? Pujian kepada Allah. Yang maaf bagaimana dengan kita? Ya, ketika terkena ujian begini dan sebagainya, maaf ujian kecil saja kita sudah banyak mengeluh dan sebagainya. Kita sudah banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Bu. Ya, sampai akhir hayatnya tetap dia bersyukur dengan takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah wafatkan dia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa, Bu, setelah itu? Ya, laki-laki pemuda ini bingung nih. Bingung gimana nih untuk menguburkannya. Akhirnya dia keluar, ternyata dia dapat ada beberapa orang yang sedang melewati wilayah tersebut. Lalu kemudian segera dipanggil orang-orang tersebut. Kan gitu ya. Lalu kemudian dikabarkan bahwasanya ada orang yang wafat. Dan kemudian mereka pun mendatangi tenda tersebut. Lalu kemudian ketika mereka membuka kainnya, terkaget mereka semua. Dan mereka mengatakan, ini adalah Abu Kilabah, murid terbesarnya Abdullah bin Abbas, yaitu sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang ulama besar. Kemudian bersegera mereka pun mencium kening, ya, Abu Kilabah tadi, lalu kemudian mereka pun makamkan jenazahnya. Dan ternyata di malam harinya pemuda tersebut bermimpi. Dan kemudian apa? Di dalam mimpinya dia bertemu dengan Abu Kilabah tadi yang sedang bersantai-santai duduk dengan bajunya yang berwarna putih di taman-taman surga. Maka kemudian didatangi oleh pemuda tadi. Wahai Tuan, engkau mendapatkan semua ini. Bagaimana engkau mendapatkannya? Maka kemudian dijawab oleh Abu Kilabah dalam mimpinya, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi orang-orang yang bersabar atas kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, dan sungguh surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Jelas, Bu? Sekali lagi kita katakan, itu Abu Kilabah. Dengan keadaannya terus memuji Allah. Kita, tangan kita baik, kaki kita baik, kita punya makanan yang banyak, kita punya anak-anak yang baik, kita punya rumah, kita punya segalanya, punya kendaraan. Tapi bagaimana dengan lisan kita? Banyakkah kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita bermuhasabah. Artinya inilah bulan Ramadan yang insya Allah akan mendidik kita untuk menanamkan kesabaran dalam diri kita dalam rangka untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada hati kita, dan Allah jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin.